Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para asatidah, para tokoh masyarakat, para sepuh, bapak-bapak, saudara-saudara dari ibu-ibu, wabil khusus keluarga besar almarhum Ustadz Haji Samanih bin Haji Fiqih, yang insya Allah semua kita yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Kita bersyukur kita masih banyak diberi nikmat oleh Allah. Dengan kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Dengan berbekal nikmat Allah lah kita dapat tunaikan segala perintahnya dan tinggalkan segala larangannya, dan kita akan mendapatkan ridhonya sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, saudara, ibu, alhamdulillah pada malam ini, malam mulia, malam Jumat, kita berkumpul bersilaturahim, bermuajahah di kediaman orang tua kita, guru kita, almarhum Ustadz Haji Samanih bin Haji Fiqih, dalam rangka 100 hari, 40 hari, dalam rangka 40 hari atas wafatnya. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. amin. Karena diridhoi Allah, rumah ini, tempat ini, majelis ini penuh berkah. Karena penuh keberkahan dari Allah, apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan sesuai yang diniatkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhum yang 40 hari lalu dipanggil Allah, diterima segala amal ibadah kebaikannya, diampunkan segala kesalahan dan dosanya, ditempatkan di tempat sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan iman. Kita yang hadir semua ini insya Allah mendapat pelajaran yang iktibar bahwa akhir daripada perjalanan kehidupan manusia di dunia adalah meninggal atau wafat. Pada malam hari ini kita masih pakai cadar lagi. Padahal waktu itu orang pakai cadar kita katain. Sekarang pakai semua, bukan perempuan doang. Biasanya kan orang perempuan pakai cadar. Ini sobat ini pakai cadar. Orang laki. Ini kita patuhi, kita laksanakan dalam rangka kebaikan semua. Dan cuma di kita aja, Pak. Di Masjidil Haram, tanah suci, rumah Allah. Ya, orang tawaf tapi nggak nyentuh Ka'bah, apalagi Hajar Aswad. Nah, ini menunjukkan bahwa bukan cuma di Indonesia tapi seluruh dunia. Insya Allah mudah-mudahan kita semua mematuhi ketentuan-ketentuan agar terhindar dari kekhawatiran, ya, daripada corona. Bapak, saudara, ibu, kita kalau sembahyang subuh kan pakai kunut, ya. Ada baca doanya Allahumma barik lana fima a'taitana. Ya Allah, berikanlah keberkahan terhadap apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadi itu yang Allah berikan kepada kita, yang penting berkah. Apa saja. Dikasih umur panjang berkah, sehat berkah, harta berkah, bisa melihat berkah. Semuanya kita mengharapkan diberkahi Allah. Kenapa? Karena pemberian Allah kepada kita kalau nggak berkah itu nggak ada gunanya. Kita dikasih umur panjang, ya, tapi umur kita nggak dipakai buat mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya umur nggak berkah. Apa saja,
apa saja nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau dimanfaatkan untuk taat kepada Allah, itu namanya nikmat berkah. Dikasih mata jeli, melihat bisa jelas, ya. Berkahnya gimana? Bukan kalau buat main gadget. Dia itu berkah kalau dia buat baca kitab, terutama Quran. Dia itu menjadi berkah pendengaran kalau mendengarkan yang baik-baik. Harta begitu juga, harta itu dibilang berkah kalau harta kita dibuat yang menjadikan kita tambah dekat sama Allah. Lah kalau kita punya harta, duit lah gampang kan. Kalau kita banyak punya duit cuman buat mancing doang. Pada nyawa duit, ilmu, apa aja. Nah, termasuk ini. Bini kita jadi tambah dekat sama Allah, berarti bini kita itu bawa berkah. Suami begitu juga. Ibu punya suami, kalau punya suami itu menjadikan ibu tambah dekat kepada Allah, berarti suaminya membawa berkah. Nah, kalau umpamanya kita punya bini nggak jadi tambah dekat sama Allah, apa perlu ditukar? Jangan dandanin. Oh, tukar saya gitu Ustaz. Gara-gara Ustaz begini katanya gue pulang ini. Sama juga ibu, istri punya suami. Kalau dia punya suami kita umpamanya, dia tambah dekat sama Allah, berarti kita suami yang membawa berkah. Ilmu gitu juga. Kalau kita punya ilmu, kita jadi tambah dekat sama Allah, berarti ilmu kita berkah. Harta apa sih? Kerjaan berkah. Apa? Kalau kerjaan itu menjadikan kita tambah taat kepada Allah. Jadi apa saja, kenikmatan apa saja yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi lebih dekat kepada Allah, itu namanya yang membawa keberkahan. Apa aja? Lo coba lihat. Kita punya ilmu, punya harta, teman termasuk. Kalau kita punya teman jadi jerumusin kita, bukan teman yang berkah itu. Kalau teman kita itu menjadikan kita tambah rajin sholat, tambah rajin ngaji, itu berarti teman kita membawa berkah. Ini didengarkan ya? Kadang-kadang cuma iya doang. Apa saja kalau menjadikan dia kita sehingga kita tambah dekat kepada Allah, berarti itu adalah pemberian yang berkah. Insya Allah malam Jumat ini, malam mulia ini, kita 40 hari almarhum, mudah-mudahan mendapatkan pencerahan. Insya Allah kita lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak, saudara, ibu, dulu zaman Nabi ada sahabat Nabi namanya meninggal ya, namanya Sya'ban. Orang Cina ini namanya Sya'ban nggak? Dengar ya? Jarang orang kita Sya'ban. Jadi Sya'ban ini meninggal. Setelah meninggal 3 hari baru datang berita kepada Nabi. Karena Nabi dengar baru meninggal si Sya'ban 3 hari yang lalu, Nabi hendak takziah ke rumahnya. Jadi Nabi takziah itu hampir tiap hari. Kenapa? Kalau habis sembahyang subuh, dia nengok ke belakang, kecil itu. Ada orang sampai 3 kali subuh absen, dianggap meninggal. Ditakziah 3 hari berturut-turut, dia nengok ke belakang. Orang itu nggak kelihatan 3 hari, dia nggak pakai nanya, langsung aja takziah. Pas di takziah kita lagi makan nasi uduk. Kenapa? Karena kita jangan 3 kali, 3 minggu nggak ke masjid, nggak ada yang nanyain. 3 hari berturut-turut dilihat sama Nabi nggak kelihatan. Kecuali lagi masalah COVID begini, lain lagi deh nih situasi sekarang. Ini maksudnya yang normal. Nah, setelah 3 hari Nabi dengar si Sya'ban meninggal. Nabi ngajak para sahabat yang lain untuk
takziah. Yuk kita ke takziah ke rumah Sa'ban. Sampai di rumah Sa'ban, Nabi tanya kepada istrinya Sa'ban. Kata kita Bu Sa'ban lah gitu gampang ya. Kata Nabi, wahai Bu Sa'ban, suami Anda ada pesan apa sebelum meninggal atau lagi waktu meninggal? Kata itu Sa'ban, dia nggak pesan apa-apa, nggak punya kontrakan. Kalau orang yang pakai mesin dia punya kontrakan banyak nih, 43 pintu, 42 pintu. Ini yang 20 pintu buat saya kan gitu. Nanti nggak punya kontrakan. Kata istrinya Sa'ban, suami saya meninggal nggak pesan apa-apa. Cuman dia ngucapin 3 kalimat terputus-putus. Sampai sekarang saya belum paham. 3 kalimat ini terputus-putus. Saya dan keluarga saya nggak ada paham apa maksudnya. Kenapa? Karena kalimatnya putus. Apa itu kalimatnya? Kata Nabi. Yang pertama dibilang, kata Sa'ban waktu lagi sakarat, seandainya lebih lama. Kan nggak paham orang. Kita juga nggak paham. Seandainya lebih lama, seandainya yang baru, seandainya semuanya. Kan nggak dipaham kok. Istri Sa'ban nggak paham apa yang dimaksud oleh Al-Baru. Kata Nabi kan beliau kan cerdas dan dapat wahyu dari Allah. Dan beliau ini kan bukan peramal Nabi. Nabi kan tahu persis keadaan sahabat waktu itu. Kata Nabi gini, suami kamu ngucapin 3 kalimat ini. Begini maksudnya, Bapak Saudara Ibu, kita besok kalau lagi meninggal, lagi sakarat, itu dilihatin nama Allah apa yang pernah kita kerjakan, yang baik dan yang buruk. Makanya orang kalau meninggal jangan dikasih lama-lama, suruh cepat urusin. Kenapa? Kalau dia orang baik, dia udah kepengen nempatin tempat yang baik. Gitu. Makanya kan disuruh segerahin, jangan pakai ditunda-tunda. Nah, kata Nabi kepada istri Sa'ban, waktu suami kamu dulu bilang seandainya lebih lama, dia waktu hidup pernah sekali waktu mau berangkat ke masjid sembahyang subuh, di jalan ketemu orang buta. Orang buta itu dituntun karena di masjid juga tuntun. Bukan orang memancing, kita tuntun. Dia mau masuk ke masjid, dituntun dari tengah jalan sampai di masjid sembahyang berjamaah. Nah, waktu lagi meninggal, lagi sakarat, dilihatin tuh pahala nuntun orang buta. Makanya kata dia, seandainya lebih lama, seandainya lebih jauh saya tuntun tuh orang, berarti pahalanya lebih banyak. Kapan dia ngomongnya? Waktu lagi sakarat. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Waktu lagi nuntun nggak kelihatan. Makanya kadang-kadang kita ada orang buta mau bodoh aja. Kenapa? Karena kita nggak lihat pahalanya. Nah, waktu Sa'ban itu meninggal, dia lihat, diperlihatkan oleh Allah, nih pahala orang buta kamu tuntun ke masjid. Makanya kata dia, seandainya lebih lama, seandainya lebih jauh, pahalanya pasti lebih banyak. Yang kedua, apa yang kedua? Seandainya yang baru. Maksudnya, kata Nabi begini, suami Anda itu dulu pernah sekali waktu berangkat ke masjid, lagi musim dingin, mau sembahyang subuh. Kalau dingin di sana Pak, sama di sini beda. Di Madinah itu dinginnya masya Allah, sampai ke sumsum, dingin banget, di bawah 0 derajat. Jadi karena saking dinginnya, si Sa'ban ini pernah sekali waktu pakai jaket sampai 2. Kan nggak mungkin baru dua-duanya, nggak mungkin lama dua-duanya, ada yang baru, ada yang lama. Nah, di jalanan dilihat ada aki-aki kedinginan, dia kasih tuh jaket yang lama, yang baru dia pakai. Nggak mungkin dia kasih yang baru. Kayak kita nih, kita punya baju, punya apalah yang kita bisa kasih orang, kan nggak mungkin kita kasih yang baru, kita kasih yang lama, yang baru kita pakai. Biasa tuh, manusiawi, nggak apa-apa. Nah, rupanya si Sa'ban ini karena jaket ada 2, itu kakek-kakek dikasih yang lama, yang baru dipakai.
Begitu lagi meninggal diperlihatkan oleh Allah, kayak apa mendapatkan pahala ngasih jaket yang lama. Kata dia, seandainya saya kasih yang baru, tentu pahalanya lebih gede. Makanya kalau ngasih orang yang bagus-bagus. Kalau kita kan zaman sekarang lagi ada musibah, lagi ada bencana, dikasih pakaian kita pilihin. Jadi yang belum pakai nih kasih orang, yang masih pakai jangan kan gitu. Mestinya yang lagi baru, yang masih bagus kasih orang. Kan Al-Quran yang bilang lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma, ya apa enggak? Mimma tuhibbun. Kalau ngasih orang yang kamu masih suka, kayak makanan ini, sengaja sama saya berbagi keluar ini. Emang nggak ada yang suka ini? Semuanya yang kita suka. Dia juga doyan. Cuman karena dia pengen sedekah dalam rangka 40 hari orang tuanya, dikeluarin buat kita. Biar apa? Biar kita girang, orang tuanya dapat pahalanya banyak. Makanya kalau nggak kemakan, girang nggak kalau mau pulang? Hah? Bungkus, iya girang. Kenapa? Karena diniatin buat orang tuanya. Makanya kalau makanan begini dibawa pulang sampai rumah, bini pada tidur, anak pada tidur, bangunin. Makan, berkah ini makanan. Kalau jadi pada tidur, bangunin. Kalau dia kagak bangun, dijelin bareng sesuap dua suap. Kenapa? Makanannya berkah. Makanya kalau makanan dari tempat tahlilan dibilang berkah. Kenapa? Karena makanan penuh berkah. Bisa jadi di rumah kita ada makanan lebih enak, lebih mahal, lebih mewah, tapi berkahnya dari tempat ini. Kenapa diniatin sedekah? Coba aja tanya yang punya rumah. Dia waktu lagi mau beli atau dia yang dibikin, itu diniatin mau 40 hari babak. Waktu diniatin, walaupun dia gaucang, mau beli buat 40 hari babak, itu udah niat. Dia nggak mungkin beli yang jelek, yang bagus. Kenapa? Karena biar tamunya yang dihidangin senang. Nah kalau udah senang pahalanya insya Allah. Jadi apa saja kalau mau kasih orang, kasih yang masih bagus, yang kamu suka, kecuali ini. Jadi ini kasih orang, berapa yang dari lagi? Yang selain ini dah, makanan, kain, baju, apa saja kalau kita mau kasih orang, kasih yang bagus. Lan tanalul birra, tidaklah kalian mendapatkan pahala kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu berikan kepada seseorang apa yang masih kamu suka. Jangan dikasih orang yang kita udah nggak suka. Ini sendal daripada nggak dipakai begitu udah butuh, kasih orang nih. Nah kata yang dikasih, nah sendal butuh baru kasih gua. Sama juga nyuruh buang kata dia. Kasih dia yang bagus. Kita mau ngasih sendal, kasih yang bagus. Mau ngasih kain, sarung, kasih yang bagus. Kenapa? Itu tadi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Makanya kata si istri Sahabat, dia dulu bilangnya gitu, seandainya yang baru. Kata Nabi maksudnya itu, ya, kalau seandainya saya kasih jaket yang baru, pahalanya lebih besar ketimbang jaket yang lama. Jaket yang lama ada pahalanya, cuman yang baru bakal lebih banyak. Kenapa? Karena kita akan lebih senang dan kita lebih sayang yang baru. Udah berapa tadi? 2. Yang ketiga, kata Syaban, seandainya semuanya. Kata Nabi, dulu pernah suami kamu pulang dari luar berusaha, lapar, haus, capek. Cepat siapin makanan, minuman, saya lapar, saya haus, saya capek. Begitu diminta sama Syaban kepada istrinya, kata istrinya Syaban begini, wahai suamiku, enggak punya apa-apa, ada cuma roti tinggal sepotong ini. Kalau bapak ibu jangan bayangin zaman sekarang. Kita pulang dari mana-mana, panci pada terbalik, artinya gak ada makanan. Kita pulang ada makanan mah, nggak ada. Kan gampang, tinggal buka Android. 10 menit, 15 menit, ayo koprok. Ayo apa yang baru sini sih? Gampang, 10 menit, 15 menit, apa? Jadi ini bukan zaman sekarang, zaman dulu. Zaman dulu itu kalau orang mau masak, ya kalau orang Indonesia masak, ambil dulu padi di lumbung, ditumbuk dulu, ditampi, diaroni, lama lah, buru hilang kelapan. Kalau orang Arab sono atau daerah-daerah yang makan roti kan gandum juga begitu juga prosesnya lama. Makanya kata Syaban, wahai istriku, biarin
roti sepotong nggak apa-apa, yang penting saya bisa nahan ganjel perut. Disiapin lah sama istri lah sepotong roti. Begitu dia baru mau makan ada orang ngetok, bukan ngebel, bukan ngebel tuh. Ada orang ngetok, begitu dibukain pintu tukang minta-minta. Kata Saban, waduh, ini sama saya sama dia ini katanya, sama-sama lapar, minta-minta kalau nggak lapar nggak mungkin minta. Akhirnya tuh roti udah tinggal separuh dibagi dua, separuh dikasih tukang minta-minta, separuhnya dia makan. Nah waktu lagi mau meninggal diperlihatkan oleh Allah pahala ngasih roti separuh. Makanya kata dia seandainya semuanya itu Saban kelakuan begitu, beda sama kita. Kita lagi makan nih, ada orang datang mau minta, kita tuh dulu. Kebetulan belado. Begitu ketelan, turun kakak, balik kakak, nyangkut di sini. Wah. Kebetulan yang mau minta bini kita. Bang makan apa sih Pak? Rumahnya enak banget, minta apa Pak? Wah. Coba dah, kita kan maaf ini manusiawi ya. Kita kalau ada sesuatu yang kita makan, yang kita lagi suka makan, itu ada orang yang kita kira-kira bakal minta, kan kita telan dulu, kita ucapin makan apa sih? Makan apa? Padahal ada yang sembunyi karena tinggal dikit yang nggak mau diminta. Ini kita nih. Nah ini dicontohkan seperti itu oleh Saban bagi paro. Bagi paro. Kita punya pemain satu, ada orang minta, kasih separuh. Itu contohnya begitu kira-kira. Kenapa? Waktu lagi mau meninggal kelihatan pahalanya. Sekarang sih gak kelihatan. Sekarang nggak kelihatan, makanya orang pada nggak mau ngerjain. Tapi begitu lagi meninggal, waduh benar itu. Waktu dia meminta mau kasih betul itu bolong dan akhirnya kelihatan. Ini Bapak Saudara Ibu, kejadian-kejadian semacam ini ya direkayasa Allah, dibuat oleh Allah, maksudnya buat pelajaran. Apa saja buat pelajaran. Kalau mamanya nggak ada kejadian begitu kan nggak ada pelajaran ya. Nah ini diungkapkan begini, insya Allah menjadi pelajaran buat kita. Mungkin kejadiannya nggak persis seperti itu, ya. Bisa jadi ada orang lagi bawa belanjaan dari pasar, kita pakai motor sendirian, kita bukan ajak nebeng, kita klaksonin malah. Ajak tawarin, jangan janda doang tawarin, naik jangan. Orang yang pantas kita ajak gitu, kita tawarin, mau bareng. Kalau nggak pantas jangan dibiarin gitu. Tawarin, itu bentuk yang lain, apa saja. Ada orang lagi kesulitan apa nih dari pasar, dia mau naikin ke motor kesulitan, bantu. Kapan kelihatan? Nanti. Sekarang emang nggak kelihatan pahalanya. Kalau kelihatan sekarang pahalanya kita bopong. Pokoknya dia lagi kesulitan bawa barang, dari interest kita yang bopong kemarin rumahnya. Karena kalau kelihatan pahalanya, tapi karena nggak kelihatan pahalanya, itu jadi orang pada malas. Nah ini insya Allah 3 kejadian seperti ini, insya Allah memotivasi kita untuk lebih dalam bentuk apapun. Ini cuma gambaran saja secara umum. Insya Allah mudah-mudahan dalam rangka kita 40 hari almarhum ada bekal yang bisa kita bawa, yang kita bisa suri tauladani. Ini semua adalah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang manusia sih kembalinya ke akhlak. Manusia biar ilmunya banyak banget, nggak ada akhlak, nggak ada hati. Biar cakep banget, nggak ada akhlak, nggak ada hati. Biar tinggi banget jabatan, nggak ada akhlak, nggak ada hati. Jadi manusia itu kata Nabi ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling bagus, orang yang paling baik akhlaknya. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling alim, bukan yang paling ngomongnya pintar, bukan. Ya, bisa jadi di antara bapak saudara saya yang paling banyak dosanya. Yang saya paling banyak ngomong, biasanya kan yang banyak ngomong yang banyak dosa. Kita nggak tahu. Nah makanya diajarkan sama Nabi, yang paling bagus orang adalah yang paling baik akhlak. Siapa saja. Kenapa? Karena kita ini masing-masing pada punya dosa ini. Nabi jelasin, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia punya dosa, punya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Orang yang paling banyak dosanya, yang paling bagus kalau dia bertobat.
bertobat. Kalau kita kan memahami tobat cuman kalau punya dosa, ya. Padahal tobat bukan cuma menghapus dosa. Buktinya apa? Nabi punya dosa enggak? Tapi beristighfar berapa kali? 100 kali minimal. Nabi enggak punya dosa, terjamin surga. Minimal sehari semalam 100 kali bertobat. Kita sehari semalam berapa kali tobat istighfar? Jarang. 5 kali sembahyang kali 3 berarti padahal kita tidak dijamin surga dan dosa kita banyak. Tapi jauh banget. Kenapa? Karena orang istighfar bukan karena punya dosa saja. Kan ada dulu pernah kejadian datang kepada salah seorang sahabat Ibnu Mas'ud. Ada orang datang pertama, ada apa kamu datang? Negeri saya paceklik. Kok keringan udah lama, udah juga hujan. Tolong beri petunjuk. Kata sahabat nih, kata Ibnu Mas'ud, istaghfir rabbak, beristighfarlah kepada Tuhanmu. Udah dikasih resep istighfar, pulang dia. Mau istighfar maksudnya. Kedua tamunya datang lagi, ada apa? Saya udah lama nikah nggak punya anak. Emang kamu pengen punya anak? Iya. Tapi kerja nggak? Kerja sih kerja, cuma nggak punya anak. Istaghfir rabbak. Kata Ibnu Mas'ud, istaghfir, minta ampunlah beristighfarlah kepada Tuhan. Datang yang ketiga. Yang ketiga datang, pohonan tumbuh tapi nggak berbuah. Subur pohonannya tapi nggak ada buahnya. Kata orang tadi, Ibnu Mas'ud bilang istaghfir rabbak. Tiga-tiganya disuruh istaghfir rabbak, beristighfar. Padahal kan persoalannya beda-beda. Nggak punya anak, paceklik, Anda emang nggak ada buahan pohonnya. Ini orang dari kampung berbeda. Setelah keluar dari rumah Ibnu Mas'ud, dia singgah. Mungkin di warung kopi lah gitu ya. Kalau kita di warteg kopi. Warteg kopi maksudnya nih. Jadi rupanya tiga-tiga ini istirahat, minum makan di warteg gitu, di warung kopi. Ngobrol. Kebetulan ketemu ngobrol. Dari mana nih? Dari sono. Dari mana? Sono. Oh, sama, kita dari sono juga. Emang ngapain ini teh? Saya ini udah lama kawin gak punya anak. Terus suruh ngapain? Istighfar. Lah saya kampung saya paceklik suruh istighfar juga. Dan ini pohonan gak berbuah suruh istighfar. Jangan-jangan salah ini. Salah ngasih resep. Ini ibarat penyakit 3 macam, ngapa resepnya 1? Sama. Iya, kan mestinya beda-beda ya. Pikiran dia mestinya beda-beda. Ini ngapa penyakit 3? Kayak obat di puskesmas. Orang berobat ke puskesmas, Pak Ibu, itu sakit pala sampai ke kaki, obatnya antuk. Antibiotik. Coba dah berobat khusus, Pak. Sakit apa aja? Disuruh antibiotik. Nah makanya kata mereka berpikir, jangan Ibnu Mas'ud kasih salah ngasih resep. Kita balik yuk. Kita ingetin kali dia salah, keliru ngasih resep. Baliklah bertiga. Balik bertiga diterima oleh Ibnu Mas'ud. Ada apa kalian bertiga kok balik lagi? Tadi datang atu-atu, sekarang sekali bertiga ini mau demo saya apa? Kami cuma mau nanya. Ini ya bahasa soalnya Syekh ya. Ya Syekh, ini apa enggak salah kasih resep? Ibarat penyakit ini kami bertiga 3 macam sakitnya, ngapa resepnya? Atuh, istighfar rabbak tadi. Kata Ibnu Mas'ud, tidak ada yang salah. Ini bukan dari saya, ini dari Allah. Di Quran ada. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara dan seterusnya. Ada semuanya. Bukan dari saya, ini dari Allah. Berarti orang urusan apa aja disuruh istighfar. Urusan kesulitan apa saja ngadu kepada Allah. Kayak si corona nih. Corona ini yang kan virus dia. Ya. Kan makhluk Allah dia tuh. Kalau kita mau mengendalikan corona, ya, jangan dilawan. Walahan ngadu aja kepada Allah yang Maha Pencipta, akan diberesin sama Allah. Maksudnya tak rajin ibadah gitu. Kayak di kampung ada anjing kelepas, anjing peliharaan, udah banget keren, anjing herder. Jangan dilawan, gigit kita. Panggil yang punya. Pak, itu anjingnya kelepas, dicuitin sama dia, balik tuh anjing.
sama dengan corona. Corona ini makhluk Allah, ngadunya kepada Allah. Allah nanti ngatur. Kata Allah, jangan kenain loh orang yang lagi tahlilan 40 hari remaja sama nih. Yang sebelah sana aja no kenain. Umpamanya, kena. Kenapa? Karena Allah yang semuanya kan punya Allah, makhluk Allah. Jadi corona makhluk Allah, kita makhluk Allah, seluruh ini makhluk Allah, tinggal Allah mengatur. Kalau umpamanya kita disuruh usaha, ini kan usaha namanya nih. Apa dijamin orang yang pakai masker bakal nggak kena? Nggak dijamin. Nggak dijamin. Yang pakai masker bisa kena, yang nggak pakai bisa kena. Nggak kena. Itu yang orang tukang sampah itu kan kagak pakai. Tukang sampah bukan yang dari pemerintah. Kalau pemerintah diwajib pakai gituan. Coba ada yang berapa? Nggak pakai. Tukangan di jalanan tukang pakai. Kenapa? Itu tadi, kalau Allah kehendaki siapa juga kena. Tapi kalau nggak dikehendaki Allah nggak akan kena. Nah sekarang kita ini bagaimana? Nah kita ini karena memang ada anjuran pakai, kita pakai. Anjuran suruh pakai apa? Cuci. Kenapa? Sebab maaf nih, kalau ada corona di sini, lah siapa juga bisa kena ini. Nah kita kumpul begini, jangan dikata dirapetin, jarang itu bisa kena juga. Kalau mau dikenain sama Allah. Makanya kita tetap ngikutin aturan, tetapi kita mintanya kepada Allah jangan sampai terkena. Nah, insya Allah mudah-mudahan 40 hari Haji Manil, Jumat malam mulia, Amin ya Allah. Biar ada manfaat yang disampaikan ini. Amin. Kemudian kita baca Fatihah, kita minta kepada Allah. Amin. Almarhum Bapak Haji Samanil bin Haji Biih diampunkan segala dosa kesalahannya. Diterima amal ibadah kebaikannya, ditempatkan di tempat sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan kekuatan iman, dan seluruh keluarga yang menyelenggarakan acara pada malam hari ini diberkahi Allah. Dan kita pun insya Allah yang hadir tidak ketinggalan. Al-Hadirin ya Al-Fatihah.